Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Nah, sudah dibaca semua? Sudah dibaca semua? Siapa yang baca? Bawahnya, wa ma adraka? mal aqabah allati yaqtahimuha ta'ziman li sya'niha wal jumlatu ihtiramun mubayyana sababu jawaziha biqawlihi fakku raqabah. Nah, fakka ma'azi qira'ah minar rikki bi an a'taqaha aw at'ama fi yawmin dhi masghaba muja'atun yatiman dha maqrabah qarabah aw miskinan dha maqrabah ay nusukun bidirami li faqrihi wa fi qira'ati fakku bi ta'am badal fi'laini masdarani marfu'ani mudhaful awwali li raqabati wa yanunu wa yunawwanu fayuqaddaru qabla al-aqabati iqtihamun qira'atul madhura wa qira'at bayan thumma kana atfu ala iqtihami wa thumma litartibi al-dhikri wal ma'na kana al-waqtu iqtihami min alladhina amanu wa tawasaw usi ba'dhum ba'dha bis-sabri ala ta'ati wa 'anil ma'siyati wa tawasaw bil marhamati ar-rahmatu 'ala al-qalbi ulaika al-mawsufuna bi hadhihi sifat ashabul maimanah al-yamin walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah asy-shimal alaihim narun muqsadah bil hamzati wal waw badal mutbaqah. Segala puji kita panjatkan, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan. Nikmat dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semua. Salam beserta salawat yang kita aturkan, curahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang wajib untuk kita ikutin, yang wajib untuk kita teladani. Yang manakala kita tidak meneladaninya, maka kita akan berdosa, kita akan sengsara dalam kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Nah, sebelumnya kita sudah sebutkan apa dia? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain falaqtahamal 'aqabah falaqtahamal
al-aqabah, tatkala mereka menyombongkan dirinya, mengangkat dirinya, mengangkat dirinya daripada orang lain, maka Allah pun membeberkan kenikmatannya, bahwa pemberian Allah dengan kedua mata itu masih lebih besar kenikmatan dibanding kenikmatan yang mereka berikan, yang mereka miliki. Kemudian Allah juga memberikan kepada manusia syafatain, dua lisan, dua bibir. Sebagian ulama menyebutkan bibir dan lisan, bibir dan lisan, sehingga disebutkan apa? Namun di sini disebutkan syafatain, dua bibir, tagliban. Maksudnya apa? Sebagai bentuk yang menitip beratkan pada satu benda, yaitu apa? Yaitu bibir seseorang. Maka dua bibir ini dengannya lah kita bisa menikmati, berbicara pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu najdain, dan Allah pun telah memberikan kepada kita semua apa? Memberikan kepada manusia dua jalan, telah menjelaskan kepada kita jalan keburukan dan jalan kebaikan. Bukan berarti maknanya wahadainahu najdain berarti boleh kedua-duanya kita lakukan, tidak. Tapi orang yang berakal senantiasa memilih yang baik. Orang yang berakal senantiasa memilih yang baik. Sebagian ulama menyebutkan bahwa wahadainahu najdain, dia adalah ASI seorang ibu. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu ASI di saat mereka tidak memiliki kekuatan, daya dan kekuatan sama sekali? Itu maknanya. Sebagian ulama menyebutkan wahadainahu najdain adalah ASI ASI ibu. Air susu seorang ibu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia itu saat kita masih lemah, lalu kemudian saat kita sudah memiliki kekuatan, memiliki sedikit harta dan seterusnya, kemudian kita menyombongkan diri di hadapan manusia? Itu maksudnya. Allah membeberkan nikmatnya, yang kemudian tiga nikmat ini yang Allah sebutkan di sini itu masih lebih besar dibanding kenikmatan yang dimiliki manusia itu. Bagaimanapun, berapapun jumlahnya harta yang dimiliki oleh seorang manusia, maka itu adalah sedikit di hadapan Allah dan sedikit di hadapan orang-orang mukmin yang memahami hakikat daripada dunia itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma syariba minhu kafir." Seandainya dunia sama timbangannya, sama harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan meminum, tidak akan menikmati dari dunia ini. Menunjukkan, tadi saya sebutkan bahwa berapapun harta yang dimiliki oleh manusia itu, bagaimanapun jumlahnya, maka dia adalah sesuatu yang sedikit. Semua yang dimiliki oleh manusia dari harta yang dia miliki, yang dengannya dia berbangga menyombongkan dirinya di atas manusia yang lain, maka itu tidak seimbang daripada 2 rakaat yang dilakukan seorang mukmin sebelum salat subuh. Dilakukan seorang mukmin sebelum salat subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaqatahamal aqabah. Apakah mereka ini telah melaluinya? Iqtahama ad-dukhulu biquwwah. Apa artinya? Melalui suatu perkara, suatu masalah, suatu beban dengan kekuatan, dengannya dia harus apa? Berusaha dengan sekuat tenaganya. Falaqatahamal aqabah. Apakah mereka ini manusia itu iqtahamal aqabah, sudah melalui hal-hal yang berat itu, maksudnya melalui dengan ikhlas, melakukan dengan baik, dengan tulus. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian, sebelumnya kita sudah sebutkan kalimat adraka dengan yudrika. Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, kalau ada sebuah pertanyaan di dalam, kita sudah sebutkan, kalau ada sebuah pertanyaan dengan menggunakan wa ma yudrika, menggunakan kalimat apa? Fi'il mudhari, satunya fi'il madhi, wa ma adraka sebagaimana sekarang, maka fi'il madhi itu pasti ada jawabannya setelahnya, beberapa kalimat setelahnya
Allah akan menyebutkan jawabannya. Tapi kalau fi'il mudhari maka Allah tidak menyebutkan apa? Jawabannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma adraka mal aqabah? Tahukah engkau apa itu al-aqabah? Tahukah engkau apa itu al-aqabah? Nah, tahukah engkau apa itu al-aqabah? Dia adalah fakku raqabah. Fakku raqabah. Apa itu fakku raqabah? Membebaskan budak. Membebaskan budak. Nah, namun membebaskan budak disebutkan dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razik dalam tafsirnya Rumuzul Qudus, bahwa di sini fakku raqabah bukan berarti ini budak belum masih dalam keadaan perbudakan. Kemudian di sini fakku raqabah kita membebaskan seluruhnya. Bukan itu yang Allah inginkan. Bukan itu yang Allah inginkan. Tapi bagaimana dia? Artinya ini budak kalau mau dibebaskan harus mungkin 100 juta. Contoh, mungkin harus 100 juta dibayar baru dia bisa bebas. Allah tidak menginginkan kita melakukan kebaikan sepenuhnya tadi 100 juta baru kita bisa membebaskan orang ini melakukannya, memberikan biayanya sepenuhnya. Enggak. Tapi yang Allah inginkan adalah berapa jumlahnya tadi? 100 juta sehingga budak ini bisa bebas. Allah inginkan dari kita berapa? Mungkin 100.000, 50.000 dan seterusnya dalam rangka membantu fulan ini, seorang budak ini dalam membebaskan dirinya. Itu yang Allah inginkan. Dipahami? Tidak semuanya kita harus mengeluarkan biaya 100 juta, tidak. Tapi kita mau berusaha enggak membantu orang ini untuk membebaskan dirinya dari perbudakan? Itu maknanya. Dipahami? Itu fakku raqabah. Itu yang maknanya. Nah, fakku raqabah. Apa itu aqabah? Dia adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Nah, membebaskan budak. Au it'amin fi yaumin zi masghabah, atau memberi makan di saat manusia itu tertimpa dengan kelaparan. Di saat manusia tertimpa dengan kelaparan. Itu majaa. Apa dia? Majaa, kelaparan. Ya, saat manusia di hari-hari di mana manusia itu kelaparan. Nah, yatiman za maqrabah, dan anak yatim yang butuh santunan. Yang yatim ini tidak perlu cari jauh-jauh. Tidak perlu cari orang anak yatim di luar daerah, di luar kampung. Tidak, cari saja orang di sekitarmu. Kalau engkau mendapatinya, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, yang pertama adalah cari orang yang paling tidak mampu dari kalangan keluarga. Yatiman za maqrabah, cari anak yatim yang memiliki kekerabatan, kedekatan dalam hal keluarga dengan kita. Itu yang perlu disantuni. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah SAW, kaidah dalam berbuat baik, hadisnya Rasulullah SAW apa dia? Berbuat baik terhadap sesama adalah mencari dulu orang yang terdekat dengan kita yang butuh bantuan terhadap diri kita. Dipahami? Jangan mencari orang yang butuh bantuan namun jauh, lalu kemudian kita menelantarkan orang yang dekat kekerabatannya dengan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik, kemudian dengan bersabda kepada kita, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik pula muamalahnya, pemberiannya kepada keluarganya. Kepada keluarganya, artinya orang yang terdekat dulu, orang yang terdekat dahulu, baru kemudian berpindah yang lebih jauh. Mungkin kalau tidak dapat dalam satu kampung, cari orang di luar kampung. Jangan sampai kita mampu untuk bersedekah 100.000 orang yang ada di luar kampung, namun kita tidak mampu bersedekah orang yang ada di dalam kampung, kemudian dia juga butuh walaupun 10.000. Maka ini adalah sangat tidak bijaksana dan menyelisihi daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, dalam berbuat baik terhadap sesama. Terhadap sesama. Makanya ciri baiknya seseorang atau tidaknya, maka lihat terhadap keluarganya. Kalau keluarganya itu memuji kebaikannya, berarti dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang baik.
Kalau keluarganya ternyata dia adalah orang yang mencelanya, tidak menyebutkan kebaikannya, maka dia adalah orang yang buruk walaupun orang lain memujinya, walaupun orang lain memujinya dan menyanjungnya. Dalam hal ini istri. Namun lebih daripada itu adalah tatkala kebaikan kita itu dirasakan dan kita mendapatkan pujian dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua. Apa gunanya istri memuji kita, namun orang tua merintih, merasakan kesedihan karena tidak pernah pelupuk atau batang hidung kita dilihat oleh keduanya dalam hal kebaikan, dalam hal kebaikan. Dipahami? Nah, yatiman zama qarabah atau miskinan zama qarabah, atau orang miskin yang sudah bekerja keras namun ternyata tidak memperoleh apa-apa, artinya senantiasa kurang saja kebutuhannya, maka ini butuh kebaikan dari kita, uluran tangan dari kita tatkala kita mampu, tatkala kita mampu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au miskinan zamat tarabah, atau orang miskin yang sudah dilumurin dengan tanah, sudah kena dengan tanah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan miskin dengan tanah? Karena orang miskin yang dimaksud di sini adalah orang miskin, betul-betul miskin. Bukan orang yang memiskinkan dirinya. Dia punya tenaga, berusaha, namun tetap saja kurang. Beda dengan orang miskin yang dia punya tenaga namun tidak berusaha, punya wasilah, punya sarana, namun tidak mempergunakannya. Maka ini adalah miskin yang malas. Itu tidak perlu. Yang perlu bagi mereka, tidak perlu kita butuh, dia tidak perlu uluran tangan dari kita, tapi dia perlu uluran tangan secara maknawi. Apa dia? Nasihat, dakwah. Nasihat, dakwah, bahwa ciri mukmin yang sempurna, keimanannya adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja lalu kemudian menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak semua orang miskin kita berbuat baik kepadanya, tapi perlu peninjauan. Oh, di sana ini orang miskin betul. Dia punya tenaga, kemudian dia bekerja, namun ternyata tetap saja kurang. Dia punya ini dan ternyata tetap saja kurang. Maka ini miskin yang butuh bantuan, butuh uluran tangan. Namun kalau ada orang miskin ternyata dia memiskinkan dirinya tanpa bekerja, tanpa melakukan tanpa melakukan hal-hal yang dapat mencukupi hidupnya, maka ini butuh uluran tangan dalam bentuk nasihat, dalam bentuk nasihat. Nah, namun di antara cara untuk nasihat kita diterima oleh orang, butuh uluran tangan secara kasat mata. Dipahami? Namun disesuaikan kondisinya. Kemudian summa kana minal ladzina amanu. Mana hadhihi syekh? Au miskinan zama tarabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Adapun orang mukmin, ini tadi Allah Subhanahu wa taala membeberkan mereka ini sudah membebaskan budak atau tidak? Sudah membebaskan budak atau tidak? Sudah memberi makan orang-orang yang kelaparan atau tidak? Mengulurkan tangannya atau tidak terhadap orang yang miskin? Mereka tidak. Ternyata tidak. Orang kafir itu yang tadi mengeluh itu bahwa apa dia? Yaqulu ahlaktu malan lubada, ayahsabu an la yaqdiru alayhi ahad. Ini orang yang mengeluh tentang kebaikan yang sedikit dia berikan dalam dakwah, dia berikan kepada orang lain, tetapi dia sudah menganggap bahwa kebaikannya itu sangat besar. Dan ini adalah ciri orang yang tidak ikhlas. Bagaimana dia ciri orang tidak ikhlas?
senantiasa menganggap perbuatan kecilnya itu besar. Bahkan walaupun besar, lantas kemudian ingin mendapatkan, memperoleh dalam dirinya keikhlasan, maka anggaplah perbuatan itu tidak sama sekali bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apanya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri orang yang riya membanggakan amalannya yang sedikit. Ciri orang yang riya. Bahkan ciri orang munafik adalah membanggakan sebuah prestasi yang dia tidak punya campur tangan di dalamnya. Dan ini banyak. Dan ini banyak orang. Oh, saya dulu yang kerja itu. Oh, saya dulu yang begini. Untung saya kasih begini. Padahal tidak ada sama sekali campur tangannya di dalam. Dia belum pernah melakukannya. Dia belum pernah membantu orang dalam kebaikan. Lalu kemudian menyebut kebaikannya di hadapan manusia. Maka ini adalah ciri ketidakikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, summa kana minal ladzina amanu. Kemudian siapa? Keadaan orang-orang beriman. Bagaimana dia? Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Orang mukmin cirinya adalah saling menasihati dalam kesabaran. Sabar dalam apa ini? Disebutkan sesuai konteks ayatnya di sini adalah sabar di dalam melakukan kebaikan. Dalam melakukan kebaikan. Di antara bentuk kesabaran dalam kebaikan, jangan menceritakan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Tidak usah cerita. Cukuplah Allah yang menjadi penilainya. Cukuplah Allah yang tahu. Cukuplah Allah yang mengetahui dari kebaikan kita. Atau sabar dalam hal jangan mengungkit-ungkit pemberian. Jangan mengungkit-ungkit pemberian. Makanya sabar itu ada dua. Sabar dalam melakukan ketaatan. Tiga. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kesulitan dalam melakukan ketaatan, dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar senantiasa hawa nafsu kita mengajak kita kepada kemaksiatan. Maka di saat itulah kita dibutuhkan kesabaran. Senantiasa kita malas untuk melakukan kesabaran, putus asa dan seterusnya, maka saat itulah dibutuhkan kesabaran. Apa saja dari perbuatan baik yang kita lakukan, maka saat itulah kita membutuhkan kesabaran. Saat itulah kita membutuhkan kesabaran. Kita memperoleh hasilnya atau belum pernah sama sekali memperoleh hasilnya, tapi kita yakin bahwa ini perbuatan yang dilakukan adalah kebaikan, maka sabar. Tidaklah datang sebuah bencana, tidaklah datang sebuah godaan untuk berhenti dari sebuah perbuatan kebaikan, kecuali setelah itu ada hikmah di balik kesabaran yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Semakin besar cobaan untuk berhenti untuk tidak sabar, maka saat itulah pahala kesabaran kita semakin besar pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ciri orang mukmin apa dia? Tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah berkeluh kesah. Pantang menyerah. Orang mukmin. Kenapa orang mukmin pantang menyerah? Karena dia tidak melakukan suatu perbuatan kecuali dia mengetahui apa faidahnya, apa hikmahnya, apa akibatnya, dan apa konsekuensinya tatkala dia meninggalkan kebaikan tersebut. Itu yang membuat orang mukmin senantiasa bersemangat dalam ibadahnya, dalam kebaikan yang dia lakukan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara faktor orang yang tidak bisa sabar karena tidak memahami apa di balik pahala kesabaran itu. Apa di balik kesabaran itu? Nah, wa tawasau bis sabri. Orang mukmin tidak hanya dia bersabar untuk dirinya, tetapi membuat orang lain juga bisa bersabar. Jangan dilihat saudaranya melakukan berhenti dari, mungkin jarang lagi ke masjid, dia nasihatin. Dilihat saudaranya, mungkin temannya jarang lagi hadir dalam pengajian, dia nasihatin. Dilihat saudaranya mungkin sedikit kebaikannya terhadap orang lain dalam hal harta, maka dia nasihatin untuk saling berbagi, Maka orang mukmin
Orang mukmin tingkatannya ada dua, antara muslih dengan saleh. Saleh itu untuk diri sendiri, kemudian muslih adalah di samping memperbaiki diri juga memperbaiki orang lain. Dan tingkatan yang tertinggi di antara keduanya adalah muslih. Di antara saleh, orang saleh dengan orang muslih adalah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang muslih. Kenapa? Karena dia di samping membuat dirinya telah baik, dia juga mampu membuat orang lain ikut baik. Beda dengan orang yang saleh sendirian. Dia bisa sholat dengan sesuai sunnah, namun tidak pernah mengajak orang lain. Ini saleh sendirian, ingin masuk surga sendirian. Makanya orang mukmin berdakwah itu, mengajak kebaikan itu bukan hanya pekerjaannya ulama, bukan hanya pekerjaannya ustaz, bukan hanya pekerjaannya para penuntut ilmu, tetapi seluruh orang mukmin berkewajiban untuk berdakwah. Namun disesuaikan dengan kadar pemahaman ilmu yang akan dia dakwahkan kepada orang lain. Ilmu atau punya ilmu atau tidak, dakwahkan. Kalau tidak punya ilmu, jangan berdakwah sesuatu yang kita tidak mengetahui. Ilmu itu adalah keyakinan. Kalau kita yakin bahwa ini betul-betul datangnya dari Rasulullah, maka saat itulah kita berkewajiban untuk berdakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Menunjukkan bahwa semua kita konsekuensi dari orang yang memahami Islam adalah mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Tidak sekedar mungkin menjaga hubungannya terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar menjaga hubungannya dengan sesama temannya dalam kajian, dalam penuntut ilmu, tidak. Tetapi di samping dia saling menasihati dalam hal kesabaran, dia juga harus menasihati apa? Menasihati untuk saling mencintai. Orang kaya harus punya rasa kasihan terhadap orang miskin. Orang miskin harus punya rasa hormat, harus punya rasa terhadap orang kaya, lebih-lebih, lebih-lebih. Nah, karena orang miskin butuh. Yang jadi di antara sifat terpuji adalah saat orang kaya itu penyayang terhadap orang miskin. Lalu kemudian dia tidak memiliki kebutuhan dari orang miskin itu apa-apa. Maka itulah yang orang yang mulia. Orang yang mulia. Beda halnya dengan orang miskin yang butuh dengan orang kaya. Dekat-dekat dengan orang kaya. Kita khawatir ada kebutuhannya yang ingin dia penuhi dari orang kaya. Beda halnya juga orang yang kaya mendekati orang miskin, namun dia punya kebutuhan di sana. Mungkin ada pekerjaan di saat itu dia ingin apa? Ingin diselesaikan. Maka dia dekat dengan orang miskin. Maka ini ada keikhlasannya, mungkin dia ikhlas, tetapi tidak sempurna keikhlasan yang dia peroleh. Ikhlas itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, tanpa ada harapan. Ikhlas itu adalah bagi orang yang ikhlas, pujian dengan cercaan sama sekali tidak pernah mengurangi semangat orang untuk berbuat baik. Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Nah, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling menasihati dalam hal cinta mencintai, menyayangi orang lain, terutama dalam hal ini yang disebutkan oleh orang-orang yang butuh, orang-orang yang butuh. Nah, ulaika ashabul maimanah, orang yang senantiasa berbuat baik, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, tidak mengeluh dalam melakukan kebaikan, apalagi senantiasa berwasiat, memberi nasihat dalam hal kesabaran, dalam hal kesabaran, kemudian saling menyayangi. Mereka adalah ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan kanan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin, adapun orang kafir,
walladzina kafaru biayatina ulaika ashabul masy'amah. Adapun orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabul masy'amah. Siapa itu orang kafir? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak mensyukuri nikmat yang disebutkan kenikmatan di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, apa dia? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat ini. Apa dia? Alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah aku telah memberikan kepada mereka dua mata, kemudian dua bibir dengan lisannya, kemudian kami telah menjelaskan kebaikan dengan keburukan. Dalam penafsiran lain, tidakkah kami telah memberikan kepada mereka saat mereka tidak memiliki daya dan kekuatan saat mereka kecil itu, yaitu ASI, rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka senantiasa ingkar semua itu, mengingkari kenikmatan itu, tidak pernah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat harta yang Allah berikan, janganlah kita dibuat bangga dan sombong teratas orang lain, menyombongkan diri terhadap orang lain. Itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang kafir, orang yang kufur nikmat, orang yang tidak pernah mensyukuri pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul masy'amah. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang senantiasa pesimis. Maka ciri pesimis, ciri sifat pesimis ini adalah ciri orang-orang kafir. Ciri orang-orang kafir. Pemberiannya senantiasa ada di sana harapan yang tersembunyi. Kebaikannya di sana ada keinginan-keinginan yang terselubung. Saat keinginan tersebut tidak tercapai, saat harapannya dia tidak memperolehnya, maka saat itulah dia masy'amah, at-tasya'um. Maka dia pun saat itulah dia berputus asa, berpesimis, pesimis. Nah, kemudian walladzina kafaru bi ayatina ulaika hum ashabul masy'amah. Di antara bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Tidak mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa dia? Bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bersyukur kepada Allah melalui lisan kita, alhamdulillah hari ini kita dapat tanggal tua atau tanggal muda dapat gaji sekian, dapat gaji sekian. Dia mengucapkan kalimat syukurnya, namun pada sisi yang lain tidak menempatkan kenikmatan tersebut dalam ketaatan, justru mempergunakannya dalam hal yang tidak mendapatkan manfaat dan faedah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah sebutkan bahwa hakikat daripada syukur itu adalah terbangunnya ibadah dalam diri kita, sebagaimana yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Saat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima fa'alta haza? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Wahai Rasulullah, saat itu Rasulullah SAW bengkak-bengkak kakinya, bengkak-bengkak kakinya, disebabkan karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu capek-capek berlelah-lelah dalam melakukan ibadah? Bukankah engkau adalah manusia yang telah diampuni dosamu yang akan datang, yang telah berlalu dan yang akan datang? Nah, apa kata Rasulullah SAW? Afalam akuna abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Tadi beribadah dengan banyak, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Afala akuna abdan syakura? Tidakkah pantas bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Maka syukur itu ada dalam banyaknya ibadah dengan memperhatikan kualitas dan kuantitasnya ibadah kita. Dipahami? Syukur itu ada pada
pada banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan kenikmatan namun kenikmatan tersebut tidak mampu mengantarkan kita untuk melakukan sebuah ibadah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.